Oke, sih kita pakai pertanyaan aja. Ya, jadi kita bahas dulu secara umum ya tentang metabolisme ya. Nah, metabolisme itu istilah yang digunakan untuk menjelaskan interaksi antara berbagai komponen kimia dalam kimia tubuh ya. Metabolisme itu ada tiga proses ya. Ada anabolisme, ada katabolisme, ada amfibolisme. Nah, tiga-tiganya ini sebenarnya dua sih yang utamanya ya, anabolisme sama katabolisme itu eh, dua proses yang berbeda, dua jalur yang berbeda. Kalau anabolisme itu bagaimana proses pembentukan suatu senyawa atau proses pembentukan suatu molekul. Misal pembentukan glukosa di dalam tubuh atau pembentukan glikogen di dalam tubuh ya. Pembentukan itu identik dengan ada dua molekul atau lebih yang dia itu dijadikan satu ya untuk menjadi satu molekul yang lebih kompleks. Ya kasarannya gitu kalau anabolisme ya. Kalau katabolisme itu pemecahan. Jadi satu molekul yang dia strukturnya kompleks nanti akan dipecah-pecah lagi menjadi menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana atau amfibolisme. Nah, amfibolisme ini eh, dia sebagai jembatan ya antara anabolisme atau katabolisme. Misalnya gitu. Tapi yang utama yang harus dipahami itu sebenarnya adalah katabolisme sama anabolisme ini yang paling banyak terjadi ya. Nah, tiga makromolekul utama, tiga makromolekul utama yang harus kita penuhi kebutuhannya sehari-hari itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Kenapa? Karena ketiga makromolekul ini adalah sumber energi kita, sumber energi untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kita beraktivitas, kita bisa bangun, kita bisa jalan, kita bisa belajar, kita bisa berpikir, ya itu semua karena kita punya energi dan energi itu didapat dari karbohidrat, protein dan lemak dan ini semua didapat dari makanan kita ya. Tiga makromolekul utama ini nanti begitu kalau dimakan ya itu nanti akan mengalami proses pencernaan ya. Ya, nanti kalau misalkan kita sudah makan, setelah kita makan, karbohidrat, protein, dan lemak ini akan masuk ke dalam tubuh kita, akan mengalami proses pencernaan dan proses penyerapan, ya. Setelah diserap, karbohidrat ini akan diserap berupa simple sugar. Ya, simple sugar itu adalah jenis karbohidrat yang paling sederhana ya. Namanya itu monosakarida. Monosakarida ini ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Nah, tapi yang paling utama ya, yang paling banyak diserap dalam tubuh kita, yang paling banyak digunakan dalam tubuh kita itu adalah dalam bentuk glukosa. Kalau protein ini diserap dalam tubuh kita itu dalam bentuk asam amino. Kalau lemak ya atau fat, lipid itu dalam bentuk eh, fatty acid atau asam lemak sama gliserol. Nah, bentuk tiga bentuk molekul yang diserap inilah kalau misal glukosa itu dari karbohidrat, kalau asam amino itu dari protein, kalau fatty acid sama gliserol itu dari lemak. Nah, tiga inilah yang akan dikonversi menjadi energi nantinya ya melalui berbagai macam proses metabolisme entah itu entah itu katabolisme entah itu anabolisme. Nah sekarang kita bahas satu-satu ya gimana tubuh itu mengubah karbohidrat menjadi energi ya. Sekilas dulu tentang karbohidrat ya, karbohidrat itu merupakan senyawa utama sumber energi tubuh terutama untuk sistem saraf dan eritrosit. Jadi selama kita makan karbohidrat, itu protein dan lemak tidak akan dipecah menjadi energi. Ya, jadi misal kita makan nih nasi, ayam,
Nasi, oh gini deh, nasi sama rendang. Nasi itu karbohidrat, rendang dagingnya itu adalah protein, dan bumbu rendangnya itu kan pakai santan segala macam ya. Itu kan banyak lipid ya, banyak lemaknya. Nah, nanti waktu kita makan, yang pertama kali digunakan sebagai energi itu adalah karbohidrat dari nasi. Nah, nanti hasil metabolisme protein ya, dagingnya itu sama lemak atau lipid dari bumbu rendangnya itu nanti akan disimpan dulu. Sebagai apa? Sebagai cadangan energi. Sewaktu-waktu kalau misalkan kita mengalami kekurangan karbohidrat atau kekurangan energi yang kekurangan glukosa ya, ya kekurangan karbohidrat, tubuh kita akan menggunakan protein dan lemak sebagai eh, energi cadangan. Jadi protein dan lemak yang disimpan dalam tubuh kita tuh nanti eh, akan dipecah lagi untuk menghasilkan energi ya, menggantikan karbohidrat. Jadi yang paling pertama kali digunakan itu adalah karbohidrat untuk sebagai sumber energi. Nah, jenis-jenis karbohidrat itu ada ini ya, monosakarida, sama disakarida, ada polisakarida. Nah, yang paling sederhana itu ada monosakarida ya. Monosakarida itu eh, satu molekul ya, satu molekul karbohidrat ya, molekul yang paling sederhana. Kalau disakarida itu dua molekul, kalau polisakarida itu banyak ya. Ada oligosakarida juga ya, 3 sampai 10 molekul. Kalau lebih dari 10 itu polisakarida. Nah, monosakarida itu contohnya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida inilah yang bentuk karbohidrat yang bisa diserap oleh tubuh kita ya, di usus ya. Itu yang bisa diserap, yang bisa diabsorpsi oleh intestinal. Yang paling banyak itu adalah glukosa. Fruktosa sama galaktosa juga bisa diserap, tapi jumlahnya itu dikit. Lebih banyak glukosa. Nah, ini gambaran umum metabolisme karbohidrat ya. Jadi mulai dari glukosa ini dia nanti bakal mengalami beberapa proses metabolisme ya. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis sesuai namanya, gliko itu gula ya. Gliko itu glukosa, lisis itu pemecahan. Jadi ini suatu proses katabolisme karena dia suatu proses pemecahan. Katabolisme itu kan pemecahan ya. Glukosa ini nanti akan dipecah ya menjadi apa? Menjadi hasil akhirnya itu adalah piruvat dan asam laktat, tergantung jalurnya. Jadi jalur glikolisis itu ada yang aerob, ada yang anaerob ya. Kalau yang aerob, yang dia apa mengambil oksigen, yang dia membutuhkan oksigen, itu dia akan menghasilkan asam piruvat, sama ATP juga ya. Tapi bahan yang dihasilkan itu juga ada piruvat. Tapi kalau yang anaerob itu dia akan menghasilkan asam laktat. Anaerob ini bisa terjadi contohnya pada otot ya dan hepar itu bisa menghasilkan asam laktat karena metabolisme tidak menggunakan oksigen atau anaerob. Ya, jadi glukosa itu bisa diubah menjadi piruvat dan asam laktat. Nanti piruvat ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah nanti yang akan masuk ke siklus Krebs ya atau TCA cycle, TCA cycle. Nah, proses perubahan glukosa menjadi asam piruvat atau asam laktat, kemudian asam piruvat menjadi asetil-CoA itu berada pada proses glikolisis. Ya, berada pada jenis metabolisme yang namanya proses metabolisme yang namanya glikolisis. Kemudian yang kedua itu glikogenesis. Glikogenesis itu adalah glukosa yang diubah menjadi glikogen. Ya, jadi glukosa waktu diserap sama tubuh kita pertama kali itu semua akan digunakan untuk glikolisis. Karena disinilah nanti yang akan menghasilkan energi paling banyak. Jadi kita dapat energi itu semua dari proses glikolisis. Ya, energi yang kita butuhkan dalam satu hari itu berapa? Tergantung aktivitas ya. Kalau misal aktivitas kita berat, misal kayak kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore, atau sekolah ya, jam 7 sampai jam 5 sore, terus malamnya, sorenya les, terus malamnya nge-gym gitu ya. Itu kan aktivitas berat ya. Itu berarti kebutuhan energi dalam seharinya itu besar.
Dan itu butuh jumlah glukosa yang besar juga untuk memenuhi kebutuhan energinya itu. Tapi misal kalau kebutuhan energinya kecil, kayak sehari-hari cuma misal pas liburan ya, pas liburan rebahan dari pagi sampai sore ya scroll-scroll TikTok ya atau ketiduran-ketiduran. Terus sorenya paling cuma ya ngopi bentar sama teman-teman, habis itu malam pulang lagi. Itu kan energi yang digunakan itu kan dikit ya, energi yang dibutuhkan tuh dikit. Sementara kita makannya banyak, otomatis kan glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita tuh kan banyak. Nah, berarti yang dipakai untuk proses glikolisis itu cuma sedikit. Ya, cuma sekian persen dari glukosa ini yang dipakai untuk proses glikolisis dan menghasilkan ATP atau energi. Sisanya kemana? Sisanya akan diubah menjadi glikogen. Jadi glikogen ini adalah simpanan glukosa yang nggak terpakai, yang lebih ya. Jadi glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen ini disimpan di mana? Terutama di otot dan di hepar. Nanti sewaktu-waktu kalau misalkan kita butuh energi banyak dan kita nggak makan, misal belum makan, misal pada saat puasa itu, nanti glikogen ini akan dipecah lagi menjadi glukosa. Kemudian glukosa ini akan dipakai lagi untuk proses glikolisis menjadi ATP, menjadi untuk menghasilkan energi ya. Nah, perubahan dari glikogen yang dipecah menjadi glukosa itu namanya glikogenolisis ya nomor 3. Glikogenolisis itu bisa terjadi pada saat kalau misalkan kita puasa ya atau kita belum makan lebih dari 8 jam, kita lagi aktivitas, nggak punya cadangan energi, misal glukosanya dikit atau nggak punya malah ya, nggak makan sama sekali. Kita masih bisa menggunakan cadangan glukosa yaitu glikogen untuk dipecah menjadi glukosa kemudian menghasilkan energi. Selain glikogen ini dipecah, tubuh kita juga akan membentuk glukosa melalui molekul-molekul non karbohidrat, melalui zat-zat non karbohidrat ya. Contohnya apa? Contohnya asam amino dan trigliserida. Ya, asam amino itu dari protein, kemudian trigliserida itu dari lemak dari lipid. Nanti akan dipecah, 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 ujung-ujungnya akan menjadi asam pirufat. Ya, asam pirufat ini nanti bisa kemana-mana ya. Asam pirufat ini bisa jadi bisa dihasilkan oleh lemak, ya bisa dihasilkan oleh protein bisa. Atau ini asam amino dan gliserol. Asam amino ini kan protein, gliserol itu kan lemak ya, gliserid ya. Asam amino dan gliserol dan juga pirufat ini nanti bisa diubah menjadi glukosa ya. Bisa diubah menjadi glukosa. Nah, asam amino dan gliserol itu kan bukan karbohidrat kan. Asam amino itu protein. Gliserol itu lemak. Nah, tapi mereka bisa diubah menjadi glukosa, bisa diubah menjadi karbohidrat melalui proses yang namanya gluconeogenesis. Ya. Jadi kalau misalkan kita rangkum dari awal nih, eh, pada saat kita makan ya, kita masukin karbohidrat ke dalam tubuh kita, karbohidrat itu akan dicerna, kemudian diabsorpsi oleh saluran pencernaan kita menjadi glukosa, ya, jadi glukosa ya, dalam bentuk glukosa, diserap dalam bentuk glukosa. Kemudian glukosa ini akan dikonversikan menjadi energi melalui proses glikolisis ya. Diubah dulu menjadi asam pirufat dan asam laktat, kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Nanti asetil-CoA dia ada lagi prosesnya untuk jadi eh, energi ya. Kemudian sisa glukosa yang tidak terpakai atau glukosa yang kelebihan itu tadi, dia akan disimpan menjadi dalam bentuk glikogen. Di mana? Di otot dan di liver atau hepar ya. Itu kalau pada saat kita makan. Pada saat kita nggak makan, pada saat kita puasa, misal, mungkin ada yang muslim, kalau muslim nanti, misal pada saat puasa, atau nggak usah puasa tapi belum makan 8 jam, misalnya, belum makan 8 jam, itu kan lapar banget ya itu ya. Pada saat kita belum makan atau pada saat kita puasa, sedangkan kebutuhan energi kita itu banyak, misal bulan puasa, kita puasa tapi masih ada ujian ya, ujiannya sore lagi. Ya, padahal kita belum makan dari pagi. Nah, itu kan kita butuh energi ya. Sedangkan kita nggak ada masukan energi sama sekali dari subuh. Dari pagi itu nggak ada.
Apa yang dilakukan tubuh? Yang pertama, glikogen ini akan dipecah lagi menjadi glukosa. Ya, simpanan glukosa yang tadi tuh yang dalam bentuk glikogen itu akan dipecah, diubah menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis. Selain itu, cadangan-cadangan energi lain dari asam amino atau dari gliserol ya, dari protein dan dari lemak atau dari asam pirufat, sisa asam pirufat itu nanti dia akan diubah juga menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Jadi proses satu dan 2 ini terjadi pada saat kita makan, setelah kita makan ya. Dan dan kebutuhan energi kita di bawah lebih rendah daripada energi yang kita makan ya, atau karbohidrat yang kita makan. Kalau nomor 3 dan 4 itu adalah proses yang terjadi pada saat kita lapar. Kita lapar ya, kita lapar, kita nggak punya energi, tapi kita butuh banyak energi. Nah, ini menyerang karbohidrat ya. Jadi kita masuk itu dalam bentuk karbohidrat yang kompleks ya. Bisa dalam bentuk pati, bisa dalam bentuk laktosa, bisa dalam bentuk sukrosa. Kemudian nanti akan dipecah oleh eh, enzim-enzim ya, enzim amilase nanti akan di enzim amilase nanti akan memecah ini menjadi molekul yang lebih sederhana. Terus nanti dia dapat enzim juga dari lambung ya, kemudian dapat amilase lagi dari pankreas dan dipecah sama kemudian di eh, mana di usus nanti dia juga akan dipecah juga kemudian akan diserap ya. Ujung-ujungnya nanti akan diserap dalam bentuk glukosa, fruktosa dan galaktosa. Tapi yang paling banyak itu adalah glukosa. Baru nanti sisa-sisanya akan dikeluarkan melalui anus ya dalam bentuk feses. Nah, ini absorpsi glukosa ya. Absorpsi glukosa ke dalam sel itu menggunakan suatu reseptor ya, suatu reseptor. Atau bukan reseptor, transporter yang namanya GLUT. Yang namanya GLUT. Ya, GLUT itu apa ya kepanjangannya ya? GLUT itu kepanjangannya adalah glucose transporter ya, glucose transporter. Nah, GLUT ini beda-beda jenisnya ya. Ada GLUT 1 sampai GLUT 5 ya. Oh sorry, ini proses absorpsi ya, proses absorpsi glukosa di mukosa, absorpsi glukosa di mukosa usus ya. Jadi karbohidrat yang paling sederhana itu kan tadi fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Nah, fruktosa, glukosa dan galaktosa ini akan masuk ke dalam sel epitel usus, kemudian nanti akan diteruskan ke pembuluh darah. Nah, gimana caranya? Kalau fruktosa dia ada reseptornya sendiri ya, dia masuk langsung, kemudian dia langsung diteruskan ke kapiler. Tapi untuk glukosa dan galaktosa itu dia masuknya bareng sama natrium. Jadi natrium masuk, kanal ion terbuka, baru dia natrium masuk, dan sekalian glukosa dan galaktosa juga masuk. Glukosa ini juga bisa melalui transporternya sendiri ya, melalui transporter GLUT tadi itu ya. Setelah itu baru eh, galaktosa dan glukosa ini dia akan diteruskan ke kapiler. Ya, yang hijau ini Na-glucose cotransporter. Oke. Nah, ini transporter glukosa ya atau GLUT ya ada 1 sampai 5. Tergantung selnya. Ada sel yang transporter glukosanya itu ada GLUT 1,
Ada juga sel yang GLUT2, ada sel yang pakai GLUT3, ada sel yang pakai GLUT4, ada sel yang pakai GLUT5. Tapi yang paling banyak itu adalah GLUT4. Paling banyak itu adalah GLUT4 ya. Dipakai untuk jaringan lemak, jaringan skeletal ya, tulang, kemudian otot ya, sama jantung. Oke. Jadi glukosa itu masuk melalui transporter-transporter ini ya. Ada transporter yang dia itu untuk bekerja itu butuh insulin. Ada yang transporter glukosa itu yang nggak butuh insulin. Yang butuh insulin itu GLUT4 ya. GLUT4 itu dia butuh insulin. Jadi kalau misalkan tidak ada insulin atau misalkan selnya itu dia tidak bisa mendeteksi insulin, otomatis GLUT4 ini dia nggak akan bisa bekerja. Dia nggak akan bisa memasukkan glukosa ke dalam sel tubuh. Padahal sel terbanyak dalam tubuh kan ya ini ya tiga ini ya. Sel lemak, sel skeletal, ya, sel jantung ya, jantung. Kalau otak ya GLUT3, jangan salah otak, sel saraf itu makanan utamanya itu adalah glukosa. Makanan utamanya itu adalah glukosa. Jadi kalau misalkan tidak ada glukosa, kalau misalkan tidak ada glukosa, misal pasien-pasien dengan orang-orang dengan hipoglikemi ya, kalau dari gula darahnya itu di bawah 50, di bawah 40 ya, itu kebanyakan gejala yang terjadi adalah apa? Pusing, lemes, bahkan sampai penurunan kesadaran. Ya karena si otaknya ini tidak dapat makanan, makanannya berupa apa? Glukosa. Dan kalau otak itu dia nggak butuh insulin, dia nggak butuh insulin. Dia tanpa insulin pun GLUT3-nya bisa bekerja. Dia bisa masukin glukosa ke dalam sel-sel saraf. Nah, kalau GLUT1 ya itu ada di eritrosit, kemudian dia ada blood-brain barrier, kemudian ada blood retinal ya di mata, di plasenta, di testis. Kalau GLUT2 ada di liver, di ginjal, pankreas ya. Nah, insulin itu dia bekerja di insulin itu diproduksi oleh sel beta pankreas ya, sel beta pankreas. Nah, gimana cara sel beta pankreas tahu kalau tubuh ini butuh insulin dengan cara dia mendeteksi glukosa di dalam tubuh ini lagi banyak apa enggak sih? Kalau dia lagi banyak, baru dia produksi insulin. Ya, kalau dia lagi dikit, dia nggak akan produksi insulin. Gitu. Gimana cara dia mendeteksinya? Dengan cara dia masukin dulu glukosa ke dalam tubuhnya dia melalui transporter GLUT2. Nah, GLUT2 ini tidak butuh insulin untuk masuk ke dalam sel. Ya, untuk bekerja dia tidak butuh insulin. Tuh. Nah, setelah glukosa masuk ke dalam sel, barulah terjadi proses ini, glikolisis. Jadi, terjadinya metabolisme karbohidrat itu ada di dalam sel, ya, di dalam sel tubuh ya. Dalam sel tubuh. Ini terjadi proses glikolisis ini. Glikolisis yang pertama, ya yang pertama glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Yang paling penting dalam membaca pathway atau proses-proses biokimia ini adalah gini, Ren. Cara bacanya tuh gini. Apa diubah menjadi apa oleh bantuan enzim apa? Kayak gitu caranya ya. Contoh nih, glukosa ya diubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan bantuan enzim heksokinase atau glukokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat itu akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoheksose isomerase. Ya. Terus tinggal dilanjutin aja fruktosa 6-fosfat kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase ya. Oke, dari awal ya. Glukosa itu kan tadi diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase atau glukokinase. Dengan cara apa? Dengan cara dia ngambil satu molekul fosfat di ATP.
Jadi ATP akan dipecah menjadi ADP plus P, kemudian P-nya itu akan diambil oleh glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Ya, fosfatnya berada pada gugus karbonil nomor 6 ya. Makanya namanya glukosa 6 fosfat. Ya ini balik balik ke kimia ya, balik ke pelajaran kimia zaman SMA dulu ya. Terus glukosa 6 fosfat ini dia akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa, glukosa sama fruktosa ini sebenarnya sama-sama jumlah molekul karbonilnya sama ya, cuman dia letaknya yang berbeda, penataannya berbeda, strukturnya berbeda. Makanya dinamakan fruktosa 6 fosfat oleh enzim fosfoheksosase isomerase. Kemudian fruktosa 6 fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 16 bifosfat. Nah, ketambahan satu lagi kan fosfatnya kan. Karena fosfatnya ada dua pada gugus 1 dan 6, nomor satu pada ikatan karbon nomor 1 dan 6 maka dinamakan fruktosa 16 bifosfat. Dengan cara apa? ATP dipecah menjadi ADP plus P, kemudian P-nya diambil ya, ADP-nya dikeluarkan. Nah, dari fruktosa 6 bifosfat ini oleh enzim aldolase dia akan diubah menjadi dihidro dihidroksiaseton fosfat ya dan gliseraldehid 3 fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat ya. Tapi ujung-ujungnya yang dihidroksi aseton fosfat ini akan diubah juga ujung-ujungnya menjadi gliseraldehid 3 fosfat oleh enzim triose fosfat isomerase. Nah, kemudian eh, gliseraldehid 3 fosfat ini akan diubah menjadi bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehid trifosfat dehidrogenase. Ya, dia ngambil dehidrogenase itu dia ngambil hidrogen dari H3PO4 ini ya. Kemudian dia juga ngambil NAD+, nanti NAD-nya ini keluar dalam bentuk NADH. Nah, kemudian bifosfogliserat ini dia akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Ya, melalui proses fosforilasi ya. Namanya, penambahan satu molekul fosfor lagi. Sorry, bukan bukan penambahan, justru dikurangi ya. Yang di fosfatnya ini kan ada dua, tapi ini diambil. Nah, dikurangi P-nya jadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Kemudian diubah lagi menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliseromutase. Setelah itu diubah lagi menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enotase. Setelah itu diubah menjadi piruvat kinase oleh diubah menjadi piruvat oleh enzim piruvat kinase. Oke, nah setelah itu sebenarnya nggak langsung ke asam sitrat ya, nggak langsung ke siklus asam sitrat. Tadi dari asam pirufat ya, asam pirufat itu dia akan diubah dulu menjadi asetil CoA melalui proses apa ya, fosforilasi oksidatif, sorry bukan. Nah, ini glikolisis ya, tahap glikolisis yang lebih lengkapnya ya. Tadi kita udah sampai pirufat. Nah, oh ya, jalur glikolisis itu tadi ada dua ya, aerob dan anaerob. Kalau aerob itu nanti dia akan menjadi asam pirufat. Ya, kalau anaerob itu dia tidak menjadi asam pirufat, melainkan dia jadi asam laktat. Ya, piruvatnya diubah menjadi laktat.